Halo, nah ini udah ada di Screenhouse FPUNS mau ngobatin yang kena spider mites. Nah ini contohnya, ya gini, dia yang terinfeksi ini spider mites, yang ini kena spider mites. Ayo kita lihat-lihat anggrek di Screenhouse FPUNS. Wah, daun anggreknya kena apa ini? Kok warnanya kayak keperak-keperaan kayak gini ya? Ada yang tahu ini kenapa? Ya, ini kena mites atau biasanya false spider mites. Ya, ini jenis tengu. Nah, tengu itu kan makhluk yang berkerabat dekat dengan kutu, laba-laba. Nah, keberadaan tengu atau mites ini ya dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan dapat mengambil air dan mematikan sel-sel permukaan daun yang akhirnya memunculkan seperti jejak ya, tampak bercak keperakan pada permukaan daun. Biasanya kalau misal dilap pakai kapas yang basah ada titik-titik merah-merah atau kecoklatan seperti itu. Nah, meninggalkan jejaknya warna keperakan. Kalau merah-merah coklat-coklatnya itu tengunya tadi itu. Berdasarkan artikel yang sudah kami baca itu ada tipe-tipe mites-nya. Yang pertama itu ada Brevipalpus californicus, terus ada Tenuipalus pacificus, dan ada Tetranicus urticae yang memiliki ciri-ciri masing-masing tapi sama-sama menyerang anggrek-anggekan biasanya di sini. Khususnya di sini Phalaenopsis. Langsung saja kita ke greenhouse yang isinya mostly Phalaenopsis. Halo, nah ini udah ada di Screenhouse FPUNS mau ngobatin yang kena spider mites. Nah ini contohnya, ya gini, dia yang terinfeksi ini spider mites, yang ini kena spider mites. Lah ini loh, kayak bercak-bercak gini meninggalkan warna keperak-perakan. Terus ada yang sampai ada yang hitam-hitam, daunnya sampai kisut, layu, ya kan, kasihan banget. Padahal bunganya cantik-cantik banget ya guys. Dan ini ada pada banyak banget yang kena spider mites. Makanya kita harus mengobati lah. Gasnya yang langsung kita obati pakai Samite ini. Bisa didapatkan di toko-toko pertanian ya, obat-obatan kayak gini. Ini namanya mereknya Samite. Dosisnya 1 ml per liter air. Nah, untuk ngukurnya kita bisa pakai, ini ada takarannya kan, 1 liter. Nah, kita kasihnya 1 ml. Nah, ini kita isi air dulu, terus kita tuangin Samite-nya nih 1 ml. Ini kita kira-kira ya, ini sudah biasanya 1 ml segini. Kalau mau tepat ya bisa pakai ukuran suntikan tuh ya bisa. Setelah dituang, digojak-gojak, dikocak-kocak sampai tercampur rata ya. Baru kita masukkan ke semprotan atau hand sprayer. Kita tuang hati-hati ya. Eman-eman kalau kebuang-buang itu agak spill dikit nggak apa-apa lah. Lah iyalah, megang HP sama nuang air ya susah. Nggak apa-apa, tetap bisa guys. Ya, kita tutup lagi, kita puter rapet. Kita coba, oh ya udah bisa. Trot. Nah ini. Nah, langsung aja kita semprotkan aja ya yang ini, yang sudah terinfeksi dan yang kelihatannya belum. Siapa tahu udah ada telur-telurnya atau apa kan, kita belum tahu, atau sudah ada yang hinggap tapi belum meninggalkan jejak kan. Sebagai tindakan preventif kita semprot semuanya aja juga. Khususnya yang sudah terinfeksi itu udah kelihatan permukaan yang nggak rata, kisut, meninggalkan bercak-bercak keperakan, kita wajib semprot di permukaan atas daun maupun bawah daun, jangan lupa. Nah ini langsung kita semprot nih, ada kayak bercak-bercaknya ini, wajib kita semprot, jangan ada yang kelewat.
Seperti ini penyemprotan harus dilakukan beberapa kali. Kita harus tahu siklusnya dari mites-nya itu. Jadi dia akan bertelur dan cepat sekali bertelur lalu menetas. Jadinya setiap 3 hari sekali atau 4 hari sekali kita semprot. Jadi kita lakukan berulang, paling enggak 3 kali atau 4 kali sampai betul-betul mati induknya. Kalau pertama kali itu baru induknya mati, telurnya belum menetas, masih aman dari obat ini. Jadi kita harus melakukannya secara beberapa kali dalam jangka waktu 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Anggrek yang subur itu kemungkinan kecil bakal dihinggapi mites. Jadi lebih baik kita rawat anggreknya biar subur, biar tidak mudah terinfeksi hama maupun penyakit. Nah, mites itu suka di tempat yang kering dan suka pada tanaman yang sakit. Jadi kita harus perhatikan lingkungan kita menanam anggrek. Jadi untuk tempatnya jangan terlalu redup, juga jangan pengap atau sirkulasinya harus baik lah ya, sirkulasinya harus baik. Terus pencahayaannya harus memenuhi, nutrisinya juga harus terpenuhi juga supaya anggreknya tumbuh dengan baik, sehat dan bahagia anggreknya ya. Jadi tidak mudah kena penyakit maupun hama seperti mites ini. Nah, kalau kami memupuknya itu seminggu 2 kali pupuk yang disemprot itu. Terus juga dikasih vitamin B1 juga jangan lupa. Jadi biar anggreknya sehat. Ini pas kondisi anggreknya banyak yang merana ya guys. Nah, kalau pas media tanamnya mulai mengering gitu, kita siram. Biasanya setiap sore atau 2 hari sekali itu biasanya sudah mulai kering media mossnya itu. Tergantung kondisi lingkungan cuaca juga ya. Kalau misal medianya masih basah ya jangan kita siram. Siramnya di bagian media tanamnya aja. Itu sedikit tips-tips merawat anggreknya. Nah, ini semua sudah disemprot pakai Samite. Kita nanti bakal ulang lagi 3 hari ke depan. Jadi setelah 3 hari nanti semprot lagi, nanti 3 hari semprot lagi sampai 4 kali biar bener-bener mati mitesnya. Nah, ini anggreknya cantik-cantik banget kan ya. Ini yang sehat, tanamannya sehat, berbunganya lebat, keren kali kan bunganya. Nah, ini malah ada yang sudah berbuah ya. Ini siap disemai di dalam laboratorium. Mungkin sekian pengobatan mites. Terima kasih, semoga bermanfaat. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.